Perayaan Ekaristi sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Dionisius Bismoko Mahamboro PR. Beliau juga salah satu keluarga besar GUEK 94. Sumangga Romo. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-temanku yang terkasih, kita awali perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembuka terlebih dahulu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Masih perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Bapa mengerti. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, terutama Bapak dan Ibu Nur Sarjito, lalu kemudian kakak adik dari Mas Ronald, Mas Yopi dan Mbak Rici, beserta keluarga besar alumni SMP 8, dan juga sekolah-sekolah di mana Mas Ronald pernah menimba ilmu, dan juga mungkin rekan kerja atau sahabat Handetolan. Selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Pada sore hari ini kita berkumpul dalam satu iman secara virtual seperti ini. Jarak ternyata tidak menjadi batasan kita untuk mempersatukan diri di dalam iman kita akan Yesus Kristus. Di dalam satu iman akan Allah yang Maha Rahim dan juga Allah yang telah membangkitkan putranya Yesus Kristus. Dan dalam iman ini, kita ingin menyerahkan saudara kita, anak, ayah, suami, teman, sahabat kita, Venansius Ronald Vianney, yang 3 hari lalu dipanggil menghadap Tuhan. Kepergiannya yang begitu cepat tentu saja mengejutkan kita. Namun, kepergiannya sekaligus menyadarkan kita bahwa hidup kita di dunia ini bukan semata-mata milik kita saja, melainkan milik Allah, Sang Pemberi hidup, Sang awal dan tujuan hidup kita. Dan karena kita percaya bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih, maka kita juga percaya bahwa saudara kita Mas Ronald ini kini telah bersama dengan Allah dalam pelukan kasih-Nya yang kekal. Kita juga berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan, orang tua, kakak adik, istri, dan anak-anaknya. Semoga Allah yang berbelas kasih juga melimpahkan penghiburan
dan kekuatan iman bagi keluarga yang sekarang tentu merasa kehilangan, namun mencoba untuk tetap berpengharapan di dalam kasih, di dalam iman akan Allah yang Maha Rahim. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, teman-temanku, marilah kita di awal perayaan Ekaristi ini, kita menyadari kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Dengan rendah hati, marilah kita mengakui kerapuhan serta kedosaan kita. Marilah kita mohon kerahiman dan pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, Kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian, tetapi Engkau membangkitkannya pada hari yang ketiga. Kami serahkan saudara kami, Venansius Ronald Vianney, yang 3 hari lalu menghadap-Mu. Berkenanlah melimpahkan belas kasih dan mengampuni segala dosanya. Kami mohon pula agar ia turut serta Kau bangkitkan bersama Kristus. Teguhkanlah kami semua, terutama keluarga yang ditinggalkan, agar semakin percaya bahwa Engkau menghendaki kehidupan kekal, bukan kebinasaan. Semoga kami selalu percaya akan kebijaksanaan-Mu, karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita membuka hati untuk mendengarkan pembacaan Sabda Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya.
Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu datang bagai air segar, sejuk dan damai saat mengalir tenang, tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu datang bagai air segar, membasahi, menyembuhkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, tebar hati bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berpesal padamu, matakan janji. Bekerja di ladangmu, jadi abdi anakku, hari ini sampai akhir nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berpesal padamu, matakan janji. Berbasahi ladangmu, jadi abdi hadapi, hari ini sampai akhir nanti. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam sabda perpisahannya, Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu jalan kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami."
Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat, ia telah mengenal aku. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidakkah engkau percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dalam diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, teman-temanku, sahabat-sahabatku, baik yang dulu pernah bersama-sama di SMP 8, atau mungkin yang pernah menjadi teman ketika Mas Ronald di SMA 3, dan juga kuliah di teknik mesin UGM, atau mungkin tempat kerja yang lain. Mungkin hanya sebagian kecil yang mengenal saya di sini, terutama teman-teman dari SMP 8. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bismoko, dulu waktu di SMP saya biasa dipanggil Koko. Dulu saya 3 tahun sekelas terus dengan Mas Ronald ini. Di kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga bersama-sama. Dan saya waktu SMP pernah pit-pitan dengan Mas Hari, dengan Mas Beni. Pit-pitan sampai ke rumahnya Mas Ronald di Ngebel, di perumahan Tarakanita sana. Saya masih ingat. Dan ketika sampai rumahnya Mas Ronald itu ya, saya membatin, wah ini jauh juga ya dari SMP, dari sekolah. Berarti Ronald itu tiap pagi itu, setiap hari berapa kilo itu? Gowes dari rumah ke sekolah gitu. Dan itu rupanya yang membuat Ronald itu badannya gempal gitu ya, kenceng gitu. Pada tanggal 3 Juli yang lalu, saya diajak masuk ke sebuah WA group yang bernama Peneguhan COVID. Nah, ini adalah wadah atau kelompok dukungan Katolik kepada umat yang menjadi pasien COVID sekarang. Di sana ada beberapa dokter, kemudian ada juga beberapa romo dan suster, dan tentu saja umat yang sekarang sedang menjalani isolasi mandiri. Dan ketika saya join, ketika saya masuk ke grup itu, di sana saya melihat nama Ronald Vianney. Saya malah heran, loh ternyata saya menyimpan nomornya Ronald ya. Padahal seingat saya itu, saya tidak pernah selama ini kontak-kontakan dengan Mas Ronald ini. Bahkan setelah lulus SMP, seingat saya itu kami belum pernah ketemu. Kontak-kontakan seingat saya mungkin belum pernah ya, mungkin saya hanya nyimpan nomornya entah dari siapa, tapi saya simpan. Dan ketika saya masuk ke grup peneguhan itu, peneguhan COVID itu, nama Mas Ronald di sana sudah ada. Dan waktu itu saya berpikir, oke deh, nanti saya akan menyapa dia. Dan kemudian memang saya cek, saya memang selama ini belum pernah ngobrol atau chatting dengan Mas Ronald ini. Jadi semuanya kosong. Nah, lalu saya membatin, mungkin Ronald sekarang juga sedang menjalani isolasi mandiri atau isolasi di tempat yang lain. Dan saya berencana akan menyapa dia suatu ketika lewat WA. Tetapi sebelum niat saya kesampaian itu, saya sudah mendapat kabar dari beberapa teman SMP bahwa Mas Ronald pada hari Jumat sore yang lalu sudah berpulang ke rumah Bapa. Saya membayangkan sosok Mas Ronald ini yang pernah menjadi teman SMP saya 30 tahun yang lalu. Dan saya merasa sumedot. Setelah lulus SMP memang kami tidak pernah berkontak mengenai bagaimana kuliahnya, mengenai bagaimana di SMA, apalagi mengenai karir pekerjaannya. Saya tidak bisa membayangkan.
Namun ada satu hal yang bisa saya bayangkan dengan pasti, yaitu bahwa Mas Ronald ini menjalankan perannya sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga ini dengan amat sangat baik. Bagaimana saya mendapatkan kesan itu? Ada teman di WA Group yang lain yang mengirimkan foto keluarga Mas Ronald dan juga istri dan juga 2 putrinya. Dan kalau tidak salah itu adalah foto waktu ulang tahunnya pada tanggal 9 Mei yang lalu, 2 bulan yang lalu. Dan melihat foto itu, saya membayangkan bahwa Mas Ronald ini adalah kepala rumah tangga, ayah, suami yang amat baik dan penuh cinta. Dan sebagai kepala rumah tangga, saya kemudian merenung-renung. Peran penting yang selama ini dijalaninya dengan baik adalah tentu saja membangun rumah tangga, membangun rumah. Tentu bukan rumah secara fisik, bangunan, gedung, melainkan membangun suasana rumah. Dalam bahasa Inggris kita sering menyebut home sweet home. Membangun home, membangun suasana akrab, suasana nyaman. Rumah tempat istri dan anak-anaknya merasa kerasan dan selalu ingin pulang. Rumah bukan semata-mata bangunan atau gedung, melainkan suasana. Dan kita sebetulnya masing-masing juga punya pengalaman ini. Karena kita masing-masing mempunyai rumah, bukan secara fisik bangunan, tetapi juga suasana. Dalam pengalaman kita tahu bahwa rumah adalah tempat di mana kita merasa kerasan, tempat di mana kita bisa merasa direngkuh, merasakan hangat, merasa didekap. Rumah adalah tempat kita menimba energi, tempat di mana kita memulihkan kekuatan. Dan rumah adalah gambaran pusat hidup kita, pusat diri kita. Tentu setiap hari kita disibukkan oleh bermacam-macam urusan, entah di dalam pekerjaan, di dalam karir, di dalam masyarakat, pelayanan di gereja. Ada aneka tanggung jawab yang menyibukkan kita. Dan rumah membuat kita tidak merasa khawatir. Karena setelah kesibukan-kesibukan itu, tentu kita mempunyai tujuan yang menjadi jujukan kita. Tempat di mana kita merasakan kelegaan dari berbagai macam kesibukan itu. Membangun rumah dan suasana seperti itu, itulah tugas yang saya yakini dijalankan oleh Mas Ronald dengan amat sangat baik. Dan rupanya Tuhan memandang bahwa tugas Mas Ronald ini sekarang sudah purna, sudah selesai. Namun saya juga merenungkan bahwa sekarang Mas Ronald pulang kembali ke rumah sejatinya, yaitu rumah Bapa di dalam keabadian kekal. Dan tentu saja kepergiannya membuat kita kaget dan sedih. Namun saya merenungkan bahwa kepergian Mas Ronald ini, atau kita menyebutkan dalam istilah yang Kristiani yaitu kepulangan Mas Ronald ke rumah Bapa. Ini mengingatkan kita bahwa di dunia ini kita masing-masing mempunyai tugas yang sama, yaitu membangun rumah. Bukan rumah sebagai bangunan semata, bukan rumah sebagai bentuk fisik, melainkan rumah sebagai suasana. Tugas panggilan kita sebagai orang Kristiani adalah membangun suasana, membangun penerimaan,
suasana yang membuat orang merasa diterima, dicintai, tanpa merasa dihakimi, atau diadili, atau dikritik. Dan itulah rumah. Rumah adalah pusat di mana kita merasa berada bersama dengan Tuhan. Dan suasana rumah ini adalah tujuan hidup setiap orang, terutama orang Kristiani. Dan tentu saja membangun rumah semacam ini bukan hanya tugas mereka yang berkeluarga atau membangun keluarga atau menikah, melainkan ini adalah tugas setiap orang Kristen. Kita semua dipanggil untuk kembali ke pusat hidup kita, seperti yang kita dengar di dalam bacaan pertama. Filipus ditegasi oleh Yesus bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan yang menuntun kita kepada pusat hidup kita, yang menuntun kita kepada damai sejati, yang menuntun kita kepada kebahagiaan sejati. Kita semua dipanggil untuk kembali ke pusat hidup kita, agar kita mampu menawarkan suasana rumah bagi orang-orang di sekitar kita, menawarkan penerimaan. Maka bagi saya, dengan kacamata sebagai orang Kristiani, kepergian Mas Ronald ini tentu meninggalkan lubang di hati kita masing-masing. Siapapun yang mempunyai kenangan bersama dengan dia. Dan Tuhan tentu akan membiarkan lubang itu menganga di dalam hidup kita. Karena sosok Mas Ronald itu tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Dan ketika Tuhan membiarkan kita hidup bersama dengan rasa kehilangan karena kepergian Mas Ronald ini, Tuhan menyadarkan kita bahwa kepergian ini juga membangun ikatan-ikatan di antara kita. Ikatan dengan Mas Ronald sendiri, dengan berbagai macam bentuknya. Karena ia sekarang sudah berada bersama dengan Bapa di surga, maka kita masing-masing juga mempunyai ikatan dengan dia yang sekarang menjadi pendoa bagi kita masing-masing. Kepergiannya juga membuat kita bisa saling terhubung satu sama lain. Salah satunya melalui misa virtual ini. Dan saya rasa di dalam kehidupan kita selanjutnya, kenangan akan Mas Ronald ini dengan segala kebaikannya akan menumbuhkan buah-buah di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita hening sejenak. Kita lanjutkan dengan memanjatkan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, kita percaya bahwa kebangkitan Kristus pada hari ketiga telah menghancurkan maut untuk selamanya. Karena iman inilah, maka marilah kita dengan rendah hati berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan bagi umat-Mu. Kami mohon, bangkitkanlah pula saudara kami, Venantius Ronald Vianney, yang 3 hari yang lalu menghadap-Mu. Semoga ia Kau perkenankan juga menikmati hidup abadi bersama Kristus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Rahim, ampunilah segala dosa saudara kami, Venantius Ronald Vianney. Limpahkanlah belas kasih-Mu kepadanya dan sucikanlah dia agar pantas masuk ke dalam kerajaan-Mu di surga. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan.
Ya Bapa, hiburlah keluarga yang masih berduka, teguhkanlah dan tabahkanlah iman mereka. Semoga mereka senantiasa kuat dalam meneruskan perjalanan hidup yang penuh tantangan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga Engkau berkenan pula mengampuni dosa semua orang lain yang telah meninggal. Bukalah pintu surga bagi mereka dan terimalah mereka semua dalam kerajaan-Mu yang kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah kami semua yang masih harus berjuang di dunia ini. Semoga kami tidak lalai akan tugas dan tanggung jawab kami. Bantulah kami agar dengan tekun dan setia mengikuti jalan-Mu dalam segala pekerjaan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa pula untuk saudara dan teman kami, Bernadetta Dwi Martiani Istibowo, istri dari Mas Ronald, Justinus Wahyu Nugroho, Yogi Prasetyo, Yanun, Asep Triyono, Eni Susianti, Mikaela Diah Aksana Nungtiat, Carolina Laksmi Novaningtiat, yang saat ini sedang sakit atau menjalani isolasi mandiri, dan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mohon curahkanlah kasih-Mu dan peliharalah mereka semua agar segera terbebas dari sakitnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, pandanglah kami umat-Mu, seluruh bangsa Indonesia yang kini sedang menghadapi wabah virus corona. Kami mohon curahkanlah kasih-Mu atas kami semua. Bentengilah dan peliharalah kami semua agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga bagi teman, saudara kami yang menjadi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda depan merawat yang sakit, mengabumikan yang sudah meninggal, dan mempertaruhkan kesehatan bahkan hidup mereka dan keluarga mereka. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami. Kami bersyukur atas iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga dalam situasi apapun, kami tetap mengandalkan Dikau dan senantiasa berharap kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita panjatkan doa-doa dan ujub-ujub permohonan pribadi kita masing-masing. Ya Bapa, Engkau mengerti dan memahami isi hati dan dambaan yang ada di dalam diri kami. Sempurnakanlah semuanya itu di dalam kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami beroleh ambil bagian dalam kekalahan Yesus yang menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, cucilah aku dari segala dosaku dan bersihkan aku dari segala kesalahanku. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu
berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kekudusan, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami hunjukkan ini untuk keselamatan hamba-Mu, Venantius Ronalviani. Perkenankanlah ia memasuki rumah-Mu yang abadi di surga, dan anugerahilah kami ketekunan dan pengharapan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta juga Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang seringkali takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kedamaian abadi tersedia bagi kami di surga, bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Ya Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu
kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, bersama santo-santa pelindung kami masing-masing, serta semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hambamu, Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Ingatlah ya Bapa akan hambamu, Venantius Ronalviani, yang 3 hari yang lalu telah engkau panggil menghadap hadiratmu. Ketika dibaptis, ia telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini ia serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Sebab Kristus akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menganugerahkan kebahagiaan abadi kepada semua yang telah berpulang ke hadirat-Mu, saudara-saudari kami seiman dan semua orang lain yang hidupnya berkenan kepadamu. Pada waktu itu Engkau akan menghapus setiap tetes air mata kami, karena dengan memandang Engkau ya Bapa, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa, dan tak henti-hentinya memuji Dikau. Kami berharap agar bersama mereka, kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dalam roh ini, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus, maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut, menghantar dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Tubuh Kristus. Lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran dalam jiwaku. Sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami masih dirundung duka karena kepergian saudara kami Venansius Ronalviani yang telah menghadap hadirat-Mu 3 hari yang lalu. Namun kami terhibur oleh janji-Mu akan kehidupan kekal yang kelak kami nikmati setelah menyelesaikan tugas kami di dunia ini. Kami percaya bahwa Engkaulah yang Maha Rahim, yang akan menerima saudara kami ini dalam kerajaan-Mu yang abadi. Ampunilah segala kesalahannya dan hapuskanlah segala dosa-dosanya. Ke dalam pangkuan-Mu, kami menyerahkan saudara kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sahabat-sahabat yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam perayaan Ekaristi untuk mengenangkan sahabat saudara kita, Ronald. Dan mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, keluarga kita masing-masing, hidup dan perjuangan kita, senantiasa dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi untuk mengenangkan 3 hari kepergian saudara kita Ronald sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus mewartakan kasih dan kesetiaan Tuhan. Amin. Amin.
Bapa yang kuat Ibu yang kuat Ratu Yesusku kamu Baik, terima kasih sekali lagi kepada Romo Dionysius Bismoko Mahamboro PR yang sudah berkenan memimpin misa pada peringatan 3 hari, Mas Ronald. Terima kasih juga kepada para petugas misa sore hari ini, Lektris Mbak Mauren, Solis Mbak Deta, Doa Umat Mbak Yeni dan Mbak Tanti, serta seluruh sahabat yang terlibat. Selanjutnya, sore hari ini kami ingin mengundang beberapa sahabat untuk memberikan kesan tentang Mas Ronald. Untuk itu kami persilahkan Mas Lukman Ari Wibowo mewakili teman-teman dari SD Marsudirini dan SMP Negeri 8 Yogyakarta. Monggo Mas Lukman. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, selamat malam yang terhormat Romo Bismoko. Terima kasih sekali atas perkenannya membawakan misa pada malam hari ini. Kemudian yang pertama, memperkenalkan diri, nama saya Lukman. Saya teman dari Mas Ronald sejak dari SD Marsudirini sampai lulus SMP 8. Kemudian saya mewakili rekan-rekan, sebetulnya mungkin ada yang lebih banyak, lebih dekat dengan Mas Ronald daripada saya. Kepada Mbak Bernadetta Ricci Patria, kepada Mbak Bernadetta Dwi Madviani Isti Wibowo, istri dari Mas Ronald, putri-putri Bapak Ibu Yohanes Daliman, Ibu Sri Supriyadi, dan kakak serta adik dari Mas Ronald, turut berduka cita kami ucapkan. Kami sangat kaget Mas Ronald diambil dari kita semua. Kami sangat kaget Mas Ronald diambil dari kita semua hari Jumat kemarin. Saya baru tahu jam 8:30. Saya sangat pesan dari SD sampai saya secara langsung hanya satu kelas dengan Mas Ronald di kelas 2, yaitu di kelas 2 sampai 8. Tetapi saya mengumpulkan kepingan-kepingan ingatan saya, memori saya dari Mas Ronald. Kami di SD pernah bersama-sama menjadi tim paduan suara dari SD Marsudirini. Kemudian di SMP jelas kami sering bersama-sama bermain, bercanda, saling namanya anak-anak saling mengejek, tapi tidak ada sakit hati. Mas Ronald adalah orang yang sangat, saya bilang cool, pendiam, tetapi sekali dia nyeletuk ketika ngobrol, kita biasanya sambil tertawa, sangat lucu. Kemudian intinya banyak. Kami walaupun sudah terpisah sejak SMP, tapi dalam acara-acara di Gereja Kota Baru, terutama misa Jumat pertama, itu saya pindah di SMA 8. Tetap kadang-kadang ketemu Mas Ronald dari SMA 3. Kami sama-sama masuk UGM. Saya di kedokteran, Mas Ronald di teknik mesin. Kami pun juga masih tetap ketemu kalau acara-acara misa kampus, KMK, pertemuan antar KMK, kami sering ketemu.
ya tidak sampai, ya memang hilang. Setelah itu saya terpisah lama. Terakhir kesan saya dengan Mas Ronald tahun 2018, istri kami melaksanakan operasi tumor otak yang kedua di Surabaya. Dan ya mungkin dari berita teman-teman di SMP, SD, dan lain-lain. Pasca operasi saya kaget. Mas Ronald datang bersama perwakilan teman-teman. Setelah sekian puluh tahun, mungkin ada 10 tahun nggak ketemu Mas Ronald membawa seorang putrinya bersama teman-teman yang lain ke Rumah Sakit Angkatan Laut di Surabaya. Ketemu saya, ketemu istri saya, memberikan kekuatan bagi saya baru susah. Saya sendiri nggak tahu Mas Ronald ada di Sidoarjo. Saya terus terang mondar-mandir Surabaya, Jogja. Saya 5 hari di Jogja, 2 hari ke 5 hari di Surabaya, 2 hari ke Jogja bolak-balik. Jadi nggak pernah sempat sowan rawuh ke teman-teman yang di Jawa Timur, Mas Ronald dan teman-teman yang lain. Tetapi itulah saat terakhir saya ketemu Mas Ronald. Mohon maaf. Intinya saya dan teman-teman sangat kehilangan Mas Ronald dalam hidup kami. Seperti omongan Dokter Romo Moko tadi, pasti akan ada lubang yang kosong di dalam hati kami. Semoga keluarga besar dari Mas Ronald, khususnya istri, anak-anak, selalu dikuatkan. Dan kami akan selalu ada apabila Mbak dan keluarga membutuhkan kami. Mungkin itu saja saya mewakili dari teman-teman SD dan SMP, memberikan kenangan saya untuk keluarga Mas Ronald. Semoga Mas Ronald damai di surga. Amin. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Mas Lukman atas kesaksian kebaikan hati Mas Ronald yang memang seperti yang disampaikan Mas Lukman. Beliau selalu hadir di saat teman-temannya susah dan memberikan semangat bagi teman-temannya yang susah. Selanjutnya kami ingin mengundang perwakilan dari SMA Negeri 3 Padmanaba, Mbak Elizabeth Ida. Silakan Mbak Elizabeth. Saya mewakili teman-teman dari SMA 3 Padmanaba di Yogyakarta, terutama angkatan 52, lulus tahun 97, dan juga dari teman-teman teknik musik UGM masuk 97, lulusnya beda-beda, ada yang nggak lulus. Kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya pada istri dan anak-anak, orang tua, serta seluruh keluarga sahabat kami, Ronald Vianney. Ya, berita yang sangat mengejutkan dan ya sulit percaya sebenarnya. Saya kenal Ronald semenjak remaja sebagai sesama anak SMA 3. Dulu bersama teman-teman kami sering ziarah ke Sendang Sono, Sriningsih, naik motor malam-malam. Juga ikut retreat dan sering sekali hampir tiap pagi ke gereja Kota Baru sebelum masuk sekolah atau Jumat pertama. Dan ketika ada acara sekolah lainnya juga sama-sama jadi panitia. Sama-sama ikut PHC Padmanaba Hiking Club. Tuh. Saya ingat Ronald sebagai pribadi yang sangat kalem, pengertian, yaitu tanpa menghakimi, sabar, baik hati, tulus, bijaksana, rendah hati, selalu tanggap dan tahu harus bagaimana. Dan kita semua kenal Ronald juga bisa ndagel sebenarnya meskipun pendiam. Sebenarnya tidak bisa memikirkan hal negatif dari sahabat kita yang satu ini.
Em, dengan Ronaldo dulu, saya ingat saya dan teman-teman tidak hanya bisa membicarakan hal-hal yang lucu atau yang senang, tapi juga terutama curhat. Dicurhati itu enak banget Ronald itu. Dan tidak hanya hal-hal yang sehari-hari itu, tapi hal yang sangat dalam. Saya masih ingat saya bercerita dengan Ronald bagaimana ketakutan saya kehilangan orang tua. Dan itu pun kejadian juga gitu. Dan Ronald selalu tahu harus menanggapi bagaimana itu. Lalu kami sama-sama masuk teknik mesin UGM. Ronald sih di teknik mesin, saya teknik bolos. Makanya kalau Ronald lulus, saya tidak. Waktu itu yang saya sangat ingat itu selain kuliah biasa, terus di parkiran, tapi juga kuliah agama itu loh, bareng-bareng dengan jurusan yang lain. Itu ya itu saat-saat yang sangat menggembirakan. Dan semua teman-teman yang saya kontak yang kemudian ada di WhatsApp group atau di Facebook, semuanya itu bilang Ronald tuh orangnya baik. Semuanya bilang gitu. Saya yakin nggak ada orang yang pernah kenal Ronald itu nggak setuju. Nggak akan ada yang nggak setuju. Tapi Ronald itu beda. Baiknya itu beda. Kalau kita ya orang-orang lain atau saya sendirilah biar nggak salah. Saya itu baik, tapi kadang-kadang. Nah kalau Ronald itu baiknya selalu gitu loh, nggak pernah enggak. Saya tuh sabar, tapi kadang-kadang. Tapi kalau Ronald selalu sabar. Kita bisa pengertian, tapi Ronald tuh selalu pengertian. Itu. Nah, konsistensi inilah yang membuat Ronald itu seseorang yang menurut saya luar biasa. Luar biasa. Dan saya ingat yang sangat membekas juga itu suatu saat kami sama-sama panitia para The Band Padmanabha tahun 95, kami mengundang Gigi. Waktu itu malam-malam, tengah malam, saya ikut masang poster. Jadi kami bikin lem dari tepung kanji, kemudian untuk masang poster kertasnya itu di tiang-tiang, di papan-papan, naik motor malam-malam di seputaran pusat kota Jogja. Itu saya bonceng Ronald waktu itu. Dia itu tanya, "Dah, kamu kenapa kan cewek ikut masang-masang kayak gini, kenapa nggak nyuruh teman-teman aja gitu." Nah itu salah satu bukti bagaimana Ronald itu orang yang tidak menghakimi gitu loh. Jadi waktu itu tuh saya tidak ada perasaan dihakimi atau disalah mengertikan gitu. Bukan dia nggak ngomong, kamu tuh cewek, ikut-ikutan kayak gini udah malam. Nggak kayak gitu. Dia tuh benar-benar tanya dengan tulus, dia benar-benar ingin tahu. Dan dengan pertanyaannya itu saya jadi berpikir banyak tentang pilihan-pilihan hidup saya. Itu betul. Ya itu sangat membekas. Dan juga siarah-siarah bersama. Ya dengan ini kami semua hanya bisa mengantarkanmu, sahabat, dengan doa, dengan segala kenangan baik. Kami juga berharap supaya seluruh keluarga diberkati dengan ketabahan, dan mohon jangan lupa bahwa kami juga saudara. Jadi tolong kabari saja jika ada yang bisa kami bantu, apapun itu.
Dan untuk Ronald, ya, kau akan selalu di hati. Terima kasih. Bisa diputar videonya, foto-fotonya. Terima kasih Mbak Ida atas kenangan yang di-sharingkan bersama Mas Ronald. Semoga kita semua bisa mengikuti konsistensi Mas Ronald dalam melakukan kebaikan, dalam ketulusan. Selanjutnya, barangkali ada teman-teman yang ingin juga sedikit memberikan kenangan saat bersama almarhum Mas Ronald, kami persilahkan. Baik dari teman-teman SD ataupun SMP, monggo, apakah ada? Mas Aswan, barangkali, apakah Mas Aswan di sini? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kami ingin mengundang Bapak Fransiskus Yopi Christian sebagai perwakilan dari pihak keluarga untuk memberikan kesannya tentang Mas Ronald. Monggo kami persilahkan, Pak Yopi. Oke, terima kasih. Selamat malam Mbak Agnes. Ya mungkin saya mendahului Mbak Deta yang juga hadir di sini. Karena Mbak Deta juga hadir, istri beliau, dan saya sendiri, saya perkenalkan, saya Yopi Christian, saya kakak kandung Ronald, dan kebetulan saat ini saya sedang di Bogor. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih untuk yang telah mengorganisir acara ini. Terima kasih kepada Romo yang sudah mau memimpin bisa mengenang adik saya, kemudian teman-teman yang lain yang berkenan hadir memberikan doa, kemudian dukungan pada kami semua.
kepada keluarganya, dan juga doa kepada Ronald supaya tenang dalam dunia yang lain yang di sana yang dia yakini ada. Ya tadi saya terima kasih juga telah mendengar banyak cerita dari teman-temannya baik SMP, SMA, dan bersyukur juga bahwa Ronald dikenal sebagai orang yang membawa banyak hal baik gitu ya. Ya, saya bersyukur karena itu bahwa teman-temannya mengingat kembali Ronald sebagai teman, sahabat yang di masa hidupnya telah memberi banyak sekali hal-hal baik pada hal sekitar, dan itu buat saya sebagai kakaknya juga sangat bilang bangga gitu ya pada dia gitu sendiri. Ya setiap mungkin dari masing-masing kita yang ada di sini mengalami setiap penggalan kisah bersama Ronald. Saya sendiri meskipun kakaknya juga tidak seintens mungkin teman-teman yang lain untuk bicara dengan atau secara curhat dengan Ronald. Saya tidak pernah curhat dengan Ronald terus terang, meskipun saya kakaknya. Tetapi ya karena dari kecil kita bersama dan bagaimana karakternya terbangun, ya saya juga bisa merasakan bagaimana kehilangan saya atas Ronald gitu ya. Ronald anak kedua, anak tengah, saya yang paling tua dan Richie yang paling kecil. Dia betul-betul jadi anak penengah yang menjadi antitesa dari kami berdua gitu. Dan mungkin karena posisinya sebagai anak tengah, dia mewakili karakter yang memang penyabar. Ya, kalau kesan yang saya bisa nilai dari adik saya itu pertama ya, heran sebetulnya sama adik saya itu. Antara heran dan kagum sebetulnya. Ya kagumnya karena menurut saya sih dia smart gitu ya. Saya enggak gitu. Kemudian juga kagum juga karena dia seorang family man yang sangat fokus sama keluarganya. Sebelum membangun keluarga pun dia fokus untuk ya membahagiakan, menemani orang tuanya di Jogja. Gitu. Dia berkeras untuk itu. Gitu. Sementara saya yang kakaknya justru berwaktu itu berpikir untuk segera pergi dari Jogja. Gitu. Hal yang sangat berbeda. Kami memang bertolak belakang. Itu yang saya kagumin dari Ronald. Dia fokus, dia seorang family man sejak dia kecil. Sejak dia SMP, SMA, sampai kuliah, sampai dia kemudian kerja, kemudian sekarang sampai dia sampai ujung hidupnya dia masih fokus untuk hal terbaik untuk keluarganya. Sampai di ujung akhir hidupnya dia masih mikirin apa yang harus diberikan untuk keluarganya. Dia enggak. Dia tidak patah ya, meskipun sempat mengalami masa sulit sebelum ini, dia enggak patah. Dia coba untuk tetap positif ya. Sabar. Mungkin tadi yang temannya bilang, ya dia memang selalu positif. Itu yang saya kagumin selain dia family-nya, dia sangat-sangat positif, sabar. Tidak pernah reaktif terhadap apapun. Sejak kecil pun dia lebih sering jadi korban saya daripada ngelawan saya. Jadi saya juga sangat tahu karakter itu terbangun sejak kecil, dan ternyata memang ya seperti yang dikatakan temannya, dia konsisten seperti itu. Sampai ujung hidupnya saya masih merasakan hal itu. Karena entah kenapa saya lama nggak ketemu, mungkin sudah hampir 2 tahun saya nggak ketemu, dan satu kesempatan saya ke Surabaya dan menempatkan untuk ketemu, dan ternyata saya nggak menyangka itu adalah pertemuan terakhir saya. Tapi saya merasakan semangat itu, dan kita sedang mencoba untuk sama-sama saling menguatkan waktu itu. Jadi ya apa yang dikenang dari Ronald, saya mengenal sesuatu yang baik. Itu saja, dan saya bangga sih punya adik seperti dia. Sampai ujung hidupnya dia masih memberikan sesuatu yang baik. Masih dikenang dengan hal-hal yang hebat menurut saya. Dan masih sampai sekarang saya masih kagum sama dia. Dan sekarang malah saya tambah hormat sama adik saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang sudah memberikan dukungan pada kami sekeluarga. Minta terus juga doanya agar keluarganya, istrinya Mbak Deta, kemudian Thea, putri tertua, dan Bunda Eca terus diberi kekuatan agar mereka bisa melalui ini dengan tabah, kemudian mencari hidup bersama. Karena saya yakin juga ayahnya menginginkan mereka kuat. Mungkin itu bisa sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya tidak bisa memberikan apa-apa selain ucapan terima kasih pada yang
sudah ada di sini dan memberikan doa-doa kami. Terima kasih semuanya, waktu saya kembalikan. Selamat malam. Terima kasih Pak Yopi. Wah, sangat luar biasa memang. Dan semoga apa yang ditinggalkan Mas Ronald, yaitu malam ini kita bisa sama-sama mengenang dan akhirnya Mas Ronald bisa menghidupkan banyak sekali benih-benih kebaikan. Kita bisa mengikuti jejak-jejak kebaikan yang sudah Mas Ronald contohkan, yang disebarluaskan, kebaikan, semua kebaikan yang sudah dilakukan Mas Ronald bisa berbuah baik juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Sekali lagi Bapak Nur dan keluarga, Mbak Bernadetta, anak Gabriela dan Abigail, kami turut berduka cita, tapi kami sangat meyakini bahwa Mas Ronald sudah jiwanya bahagia dan damai di surga bersama Bapak. Baik, sekali lagi kami seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang sudah berkenan menghadiri misa malam hari ini. Semoga kita selalu dikaruniai kesehatan dan kesejahteraan. Sugeng Dalu, berkah dalu. Sugeng Dalu, berkah dalu.